Halo guys, senang bisa berjumpa dengan kalian kembali. Selamat datang di channel Movie Max Recap. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul And Your Mother Too yang rilis di tahun 2001. Film ini mengisahkan tentang dua bocah Meksiko yang melakukan perjalanan dengan seorang mama muda, dan kemudian hidup mereka berubah selamanya. Tapi, sebelum melanjutkan cerita, silakan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu guys, agar aku lebih semangat menceritakan filmnya. Sekarang, yuk sama-sama kita lihat seperti apa perjalanan mereka. Dua bocah ini bernama Tenoch dan Julio. Tenoch berasal dari keluarga kaya. Ayahnya adalah pejabat eselon 1 di pemerintahan. Sedangkan Julio berasal dari keluarga kelas menengah. Tapi, cerita ini tidak untuk mengisahkan status sosial mereka. Tenoch dan Julio adalah sahabat karib. Mereka tidak memiliki rahasia terhadap satu sama lain. Mereka saling terbuka satu sama lain. Mereka mengetahui kehidupan masing-masing secara detail. Karena mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama, ketika mereka lulus SMA, mereka memiliki banyak waktu luang. Mereka menghabiskan waktu luang mereka dengan berpacaran dan berpesta dengan cewek mereka. Dalam liburan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Cewek-cewek mereka akan melancong ke Eropa dengan orang tua masing-masing. Jadi, sebelum para cewek pergi, Tenoch dan Julio memuaskan diri mereka dengan bercinta dulu dengan cewek masing-masing dan saling berjanji untuk tidak selingkuh, yang mana di kemudian hari, janji itu mereka ingkari. Selanjutnya, mereka akan menghabiskan liburan dengan mabuk-mabukan bersama teman mereka yang begajul. Tenoch harus menghadiri sebuah pesta keluarga, di mana seluruh familinya hadir. Menghadiri pesta ini sangatlah penting untuk Tenoch, karena presiden juga akan hadir di pesta ini. Ayahnya menginginkan seluruh anggota keluarga untuk bertemu dengan presiden. Tenoch juga mengajak sahabatnya Julio di pesta ini. Bagi Julio, pesta ini menyebalkan, sebab pesta ini lebih banyak bodyguardnya dibanding tamunya. Tiba-tiba, mata mereka menangkap seorang cewek cantik yang berdiri di pojokan. Namanya adalah Luisa. Usianya hampir 10 tahun lebih tua dibanding Julio dan Tenoch. Tenoch dan Julio mulai bercakap-cakap dengan Luisa. Lalu sepupu Tenoch yang bernama Yano datang. Ternyata Luisa adalah istri Yano. Tenoch tidak tahu kalau Yano yang baru pulang dari luar negeri adalah suami Luisa. Beberapa tahun lalu, Yano berada di Eropa bersama bibinya Luisa, di mana Luisa yang mengurus bibinya. Setelah bibi Luisa meninggal, Yano menikahi Luisa dan menetap di sana. Meski Tenoch sebenarnya telah mengenal Luisa ketika dia masih kecil, yang jadi masalah adalah mereka penasaran bagaimana bisa Yano menemukan gadis secantik Luisa. Ketika Luisa mengatakan dia ingin melihat pantai yang indah, Tenoch dan Julio mulai merayu Luisa dan sok tahu mengenai seluruh pantai yang ada di Meksiko. Mereka menceritakan sebuah pantai yang sangat langka, di mana sangat sedikit nelayan yang mengetahuinya. Pantai itu bernama Heaven's Mouth, yang mana adalah tempat yang sangat indah. Tenoch dan Julio mengatakan bahwa mereka berencana untuk pergi ke sana. Mereka mengundang Luisa untuk ikut serta. Setelah pesta usai, Luisa pergi ke dokter karena ingin mengetahui hasil cek kesehatannya. Ketika Luisa bertemu dokter, dia menerima kabar buruk. Berdasarkan hasil tes,
Luisa didiagnosa menderita kanker ganas, yang mana tidak ada harapan hidup lebih lama lagi untuk Luisa. Luisa tidak ingin menceritakan kepada suaminya Yano tentang penyakitnya, karena Yano sedang fokus untuk mengejar suatu cita-cita penting untuk hidupnya. Malam itu, ketika Luisa sedang menerima telepon dari Yano sedang mabuk berat, mengatakan bahwa ia sangat mencintai Luisa. Tapi Yano mengakui bahwa dia sedang menyelingkuhi Luisa. Luisa menerima kenyataan pahit ini karena dia sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Dia hanya memiliki sedikit waktu lagi untuk hidup, dan dia ingin menikmati hidup sesukanya. Keesokan paginya, Luisa menelpon Tenoch karena tempo hari dia berkata akan pergi ke Heaven's Mouth dengan temannya Julio. Tapi kenyataannya Tenoch dan Julio tidak akan pergi kemanapun. Mereka hanya ingin membuat Luisa terkesan. Bahkan Heaven's Mouth yang mereka bicarakan itu hanya khayalan. Mereka hanya membual. Teman begajulnya yang menyebutkan nama itu, yang mana tidak bisa dipercaya omongannya. Karena Luisa sudah menelpon Tenoch dan meminta Tenoch untuk mengajaknya ikut dalam perjalanan, maka Tenoch dan Julio berpikir harus pergi ke suatu tempat. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Luisa untuk alasan apapun. Lalu, Tenoch dan Julio pergi ke teman begajul mereka dan menanyakan lokasi pantai itu di peta. Karena sang teman dalam keadaan mabuk berat, maka dia hanya asal menunjuk saja di peta. Sore itu, kedua bocah dan Luisa mulai berkendara dengan mobil. Walaupun pantai itu benar-benar nyata atau tidak, Tenoch meminjam mobil kakaknya dengan syarat dia mau menjadi sopir kakaknya selama 3 minggu dan membantu pacar kakaknya untuk mendistribusikan bansos. Tenoch, Julio, dan Luisa berkendara sepanjang pinggiran Meksiko. Luisa tidak tahu kalau Tenoch dan Julio tidak tahu apa-apa tentang pantai ajaib itu. Dan mereka hanya mengikuti arahan dari teman mereka yang mabuk. Luisa sudah tidak peduli bahaya yang dihadapi untuk ikut bepergian bersama Tenoch dan Julio, karena dia sudah putus asa dengan penyakit kanker dan pengkhianatan Yano. Luisa tidak menceritakan kepada siapapun tentang penyakitnya dan berapa lama lagi ia akan hidup. Ketika di perjalanan, Luisa mengatakan bahwa ia berprofesi sebagai teknisi gigi, dan dia mengambil jurusan itu karena dia berhasil lulus dalam waktu yang singkat. Tepat setelah dia lulus, dia segera mendapat pekerjaan dan mengurus bibinya, yang kemudian dia bertemu Yano dan menikah dengannya. Tapi dia juga mengatakan bahwa Yano bukanlah pacar pertamanya. Ketika Luisa masih SMA, dia punya pacar yang sering memboncengnya dengan motor. Suatu hari, pacarnya meninggal karena kecelakaan motor. Dia sangat mencintai pacarnya, dan karena pacarnya itulah mengapa dia hobi traveling. Malamnya, mereka menginap di sebuah hotel. Tenoch dan Julio berbeda kamar dengan Luisa. Tapi tengah malam, mereka mengintip ke kamar Luisa. Mereka membayangkan bisa melihat keindahan tubuh Luisa. Tapi kemudian yang mereka lihat, Luisa sedang menangis di dalam kamar. Bocah-bocah ini tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Luisa. Hari berikutnya, mereka berangkat lagi. Mereka berkendara sambil menghisap ganja terbaik yang disuplai dari teman Tenoch dan Julio. Mereka menyebutnya monkey shit karena efek fly-nya sangat kuat. Tiba-tiba, Tenoch melihat sebuah papan nama desa dan teringat ketika dia masih anak-anak. Salah satu babysitternya berasal dari desa ini. Tenoch menganggap babysitternya sebagai ibunya. Dia menjadi sedikit emosional ketika memikirkan pengasuhnya itu. Sekarang, mereka semakin jauh dari pinggiran kota.
Mereka ada di perbatasan negara yang dikelilingi pegunungan dan jalan yang tidak rata. Tapi tujuan mereka masih jauh. Mereka masih tidak tahu apapun tentang Heaven's Mouth. Sepanjang waktu, Tenoch, Julio, dan Luisa membicarakan seputar pacar-pacar mereka. Tenoch dan Julio berusaha membuat Luisa menganggap mereka sudah sangat matang dan punya banyak hubungan selain dengan pacar mereka. Di perjalanan, mereka berbicara tentang hal-hal yang berbau erotis. Tiba-tiba terdengar suara letusan dari mesin mobil mereka. Lalu mereka menghentikan perjalanan. Mereka membawa mobil ke bengkel dan tinggal di desa terdekat untuk malam itu. Dari desa ini pula, Luisa menelpon Janos suaminya yang hanya diterima oleh voicemail box. Dia mengatakan ingin menghilang dari kehidupan Janos seolah-olah Luisa tidak pernah ada. Tapi kemudian dia berpikir bahwa itu terlalu kasar dan tak pantas. Jadi dia hanya mengatakan salam perpisahan ke Yano dan meminta Yano untuk menjaga diri. Mereka menempati hotel dengan 2 kamar terpisah. Sore itu, Tenoch sedang keramas dan lupa membawa shampoo. Lalu dia akan mengambil shampoo di kamarnya. Tapi di kamar, sudah ada Luisa dan meminta Tenoch untuk mencopot handuknya dan mengajak berhubungan dengannya. Ketika di tengah-tengah hubungan, Tenoch sadar diri merasa masih bocah. Berpikir dia akan mengecewakan Luisa. Ketika Tenoch dan Luisa sedang asik-asik ML, Julio datang ke kamar dan melihat mereka. Lalu dia merasa sedih. Dia sedih karena mengingat ketika masih kecil, dia melihat ibunya selingkuh seperti itu. Julio duduk termenung di tepian kolam renang hotel. Setelah beberapa saat, Tenoch datang menghampiri dan sangat bahagia karena dia berhasil ML dengan Luisa yang dia impikan sejak 2 hari sebelumnya. Tapi Julio sedih dan dia merasa iri kepada Tenoch karena Luisa ML dengan Tenoch, bukan dengan dia. Julio jealous dan sangat tidak suka dengan Tenoch. Oleh karena itu, malamnya dia menceritakan suatu rahasia yang belum pernah ia ceritakan kepada Tenoch sebelumnya. Julio mengatakan bahwa ia pernah bercinta dengan pacar Tenoch, Ina. Julio dan Ina dalam keadaan mabuk saat itu. Mereka yang salah mengira pasangan masing-masing ML berdua. Malam itu, Julio dan Tenoch bertengkar. Tenoch sangat marah karena membayangkan apa yang pacarnya lakukan bersama Julio. Tenoch hampir membunuh Julio, tapi Julio berlutut meminta maaf kepada Tenoch. Jadi Tenoch memaafkan Julio. Tapi kemudian keduanya bersitegang kembali. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Perjalanan menjadi terlihat seperti ini. Ditambah lagi, Luisa bercerita bahwa tadi malam ia ML bersama Tenoch. Maka Julio marah kepada Tenoch gegara ini. Jadi, Luisa ML bersama Julio di mobil, supaya mereka berdua merasa impas dan berbaikan. Di saat Julio ML dengan Luisa, Julio juga mengira bahwa ia mengecewakan Luisa. Ternyata, kedua bocah itu sama-sama tidak pede menghadapi Luisa. Luisa tidak mengetahui bahwa ketegangan kedua bocah ini karena ada hal lain. Setelah beberapa saat perjalanan, Tenoch tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga pernah bercinta dengan pacar Julio, Cecilia. Setelah itu, mereka kembali bertengkar dan saling berteriak. Ketika Luisa berusaha menenangkan mereka, Julio mendorongnya sehingga Luisa menjadi sangat marah. Jadi dia mengambil seluruh barang-barangnya dan berjalan kaki mencari halte bus terdekat. Untuk ini, Tenoch dan Julio sadar dan mereka terpaksa harus berbaikan satu sama lain. Tenoch berlutut dan memohon pengampunan kepada Julio, menuntut karena kemarin malam ia memaafkan Julio. Setelah Julio memaafkan Tenoch, mereka berhasil merayu Luisa untuk mau ikut bersama mereka lagi. Julio juga meminta maaf karena telah mendorong Luisa.
Lalu mereka memulai perjalanan mencari pantai Heaven's Mouth kembali. Ketika malam tiba, Julio membelokkan mobil ke sebuah jalan setapak karena sudah putus asa tidak tahu mau ke arah mana lagi. Ban mobil mereka tiba-tiba selip dan mereka terpaksa menginap di mobil sepanjang malam. Paginya, ketika bangun, mereka menemukan bahwa mereka berada di bibir sebuah pantai. Rupanya di kegelapan malam, mereka tidak sadar bahwa mereka telah berada di bibir pantai. Pantai itu benar-benar terlihat kosong dan sepi. Mereka mulai mendirikan sebuah tenda di pantai, menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, memakai bikini, dan meminum bir. Sekonyong-konyong, mereka melihat sebuah perahu nelayan di tengah laut, melambaikan tangannya dan berteriak-teriak menawarkan ikan dan bir. Setelah sang nelayan merapat, dan tawarannya sudah deal dengan Tenoch CS, maka Tenoch CS mendapatkan layanan ala-ala pesta barbeque ikan di pantai. Keesokannya, si nelayan mengajak Tenoch CS berkeliling pantai menggunakan perahunya. Di tengah perjalanan, si nelayan menunjuk-nunjuk sesuatu dengan ribut. Ternyata dia menunjuk sisi lain dari pantai itu. Ketika Luisa menanyakan apa nama pantai itu, si nelayan menyebutnya Heaven's Mouth. Seketika itu pula, Julio dan Tenoch berpandang-pandangan dan tersenyum penuh arti. Julio dan Tenoch menganggap seolah-olah mereka menemukan pantai itu seperti Christopher Columbus. Perahu mereka lalu merapat di sana dan mereka turun untuk bersenang-senang. Mereka begitu berbahagia di Heaven's Mouth. Menjelang matahari terbenam, mereka kembali menuju ke tenda di ujung pantai sebelumnya. Mereka mendapati tenda mereka dikacaukan oleh sekawanan babi. Jadi mereka kembali lagi dan bermalam di dusun nelayan di Heaven's Mouth. Malam itu, mereka begitu mabuk dan tidak tahu apa saja yang mereka bicarakan. Sebegitu mabuknya, hingga mereka bertiga bercinta bersama. Keesokan paginya, ketika Tenoch dan Julio bangun, mereka begitu malu tentang apa yang mereka lakukan semalam. Tenoch sampai muntah di tepian gubuk. Sekarang mereka harus kembali ke kota. Petualangan mereka telah berakhir. Tapi Luisa tidak ingin kembali ke kota. Jadi dia ditinggal. Ketika mereka sudah kembali ke kota, Tenoch dan Julio sudah tidak berbicara satu sama lain karena malu dengan perbuatan mereka di pantai. Mereka tidak pernah lagi bersama-sama hingga berbulan-bulan lamanya. Mereka juga putus dengan pacar-pacar mereka karena alasan yang pernah mereka ungkapkan di perjalanan dulu. Setelah semuanya terjadi, setelah petualangan lalu, persahabatan mereka sudah tidak seperti sebelumnya. Mereka berhenti bertemu satu sama lain. Ketika suatu hari mereka bertemu di sebuah kafe, Julio menanyakan Tenoch tentang Luisa. Tenoch berkata bahwa Luisa telah meninggal. Dia meninggal sebulan setelah petualangan. Dia kena kanker. Tenoch juga berkata bahwa Luisa tahu terserang kanker, tapi dia tidak bersedih ketika ditinggal sendiri di Heaven's Mouth. Dia ingin menikmati setiap detik sisa hidupnya, jadi dia menetap di sana. Di akhir film, kita menyaksikan bahwa pertemuan di kafe itu adalah pertemuan terakhir Tenoch dan Julio. Setelah itu, mereka sudah tidak bertemu lagi. Julio yang membayar tagihan kafenya, dan film berakhir di sini. Semoga kalian menikmati cerita ini. Jika kalian suka, please klik like dan share video ini, subscribe channelnya, dan klik loncengnya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye.